Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh anak-anakku dan orang tua serta pemirsa yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya. Hari ini kita masih berada di bulan suci Ramadan dan masih bisa menjalankan puasa. Mudah-mudahan puasa kita sampai akhir Ramadan dan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang nanti tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya, dan mudahan termasuk kita semua yang mengikuti kegiatan taklim pada hari ini. Hari ini adalah kegiatan Ramadan kita yang kedua dengan tema keutamaan sholat fardu dan sholat sunnah. Salat adalah salah satu rukun Islam yang kedua yang harus dikerjakan dengan baik dan benar, bagaimana pesan Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Oleh karenanya, karena kita hidup bukan di zaman Nabi, untuk mempelajari salat yang benar tentunya harus menggunakan hadis-hadis yang sahih. Dan sholat ini termasuk salah satu bentuk nanti yang dipertanggungjawabkan kepada Allah setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu hadis, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti dimintai pertanggungjawaban Allah setelah kita wafat nanti adalah tentang sholat. Apabila salat kita bagus, semua amalan-amalan kita akan terbawa bagus. Manakala salat kita tidak bagus, maka seluruh amalan kita akan ditanya oleh Allah, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar ditanyakan oleh Allah. Oleh karenanya, mari kita berikan contoh salah satu salat yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Salah satunya adalah dimulai dengan takbiratul ihram. Hendaknya kita mengangkat kedua tangan sampai setinggi-tingginya di telinga. Setelah itu kita turunkan tangan kita yang kiri di atas dada kita dan tangan kanan di atas tangan kiri kita. Dan seterusnya sampai salam. Oleh karenanya hari ini kita membahas keutamaannya. Keutamaan sholat yang pertama adalah mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Allah menegaskan, inna sholata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi kalau anak-anakku sudah biasa sholat, kita semua biasa sholat, masih juga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti sholat kita harus dibenahi kembali. Kemudian yang kedua, sholat juga hikmahnya adalah mampu menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir, setiap kita habis sholat baca istighfar, insya Allah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah selanjutnya yang ketiga adalah sholat bisa menjadikan kita menjadi orang yang cerdas dan sabar. Artinya cerdas dan sabar ini salah satunya adalah karena bilangan sholat kita ini bervariasi, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Bila kita sholat tidak sabar, sering itu sholat zuhur harus 4 rakaat, baru dikerjakan 3 rakaat, dia sudah tidak ingat lagi. Oleh karenanya kalau kita biasa sholat yang benar, insya Allah kita menjadi orang yang cerdas dan sabar. Sabar itu maksudnya adalah yang namanya sholat beda-beda rakaatnya, kita harus terima dengan apa adanya. Misalnya sholat subuh cuma 2 rakaat saja, beratnya bukan main. Bagi yang takut dengan air dingin, ambil air wudhu.
Tapi kita anjurkan sebaiknya kalau kita mau sholat itu mandi dulu, baru berwudu. InsyaAllah menghadap Allah, Zat yang Maha Suci, kita bersihkan dulu jiwa raga kita ini. Kemudian hikmah yang lain, sholat itu termasuk salah satu bentuk kita. Apabila kita lakukan, Allah akan menghidangkan menu-menu makanan dari surga. Bagaimana salah satu hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang mendatangi tempat ibadah pagi atau sore hari, setiap dia kali mendatangi tempat ibadah itu di masjid atau di mushola, maka Allah menghidangkan makanan dari surga. Jadi betapa banyaknya kalau kita setiap hari melakukan sholat-sholat, terus dihidangkan oleh Allah di surga, tinggal kita nanti menunggu kapan kita menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah kita setiap kita melakukan sholat pasti akan mendapatkan hidangan dari Allah. Oleh karenanya berbahagialah bagi kita yang sudah rajin sholat, dan berbahagialah bagi kita yang belum rajin sholat, mulai sekarang berusaha rajin melaksanakan sholat. Tentunya banyak lagi hikmah-hikmah sholat yang lain, karena waktu kita pendek, maka kita lanjutkan hikmah sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini salah satu hikmahnya adalah menyempurnakan sholat fardu kita. Ya mohon maaf, kita ini sering kadang sholat, di tengah sholat itu kita ingat yang lain-lain. Maka sholat kita itu istilahnya terjadi kebocoran. Maka kebocoran itu dilengkapi atau disempurnakan atau ditambal dengan ibadah-ibadah sholat sunnah. Maka setiap sholat sunnah kita lakukan, insya Allah kalau sholat fardu kita ada kekurangan akan terpenuhi dengan sholat sunnah itu. Yang kedua, sholat sunnah itu bisa juga diartikan sebagai bentuk sedekah. Misalnya kita sudah biasa melakukan sholat duha. Sholat duha itu salah satu fungsinya adalah mensedekahi ruas-ruas tubuh kita yang jumlahnya ada 360. Dalam salah satu hadis sebutkan. Jadi tubuh kita harus kita sedekahi dengan sholat duha. Makanya kita latih, kita semua ini setiap hari melaksanakan sholat duha. Makanya khususnya anak-anakku, walaupun kalian di rumah, kalau biasa di sekolah tiap hari diatur oleh gurunya, maka di rumah kita minta tolong kepada orang tua untuk melatih, membiasakan anak-anak kita sholat duha. Karena fungsinya sangat banyak sekali, di samping sedekah tubuh, juga bisa mengangkat harkat dan martabat manusia, juga memperlancar ekonomi kita, juga menjadikan orang yang insya Allah awet muda lah. Nah, kemudian hikmah yang lain, sholat sunnah ini salah satu bentuk ibadah bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya misalnya kalau kita rajin melaksanakan sholat sunnah mu'akkad. Jadi sholat sunnah mu'akkad itu dalam hadis ada 12 rakaat, tolong dihafalkan. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itulah salat-salat sunnah yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijamin barang siapa yang rajin menjalankan salat-salat sunnah mu'akkad ini, Allah akan menjamin surga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya inilah hikmah-hikmah yang sedikit kita sampaikan. Nanti silakan baca lagi referensi-referensi yang lain, informasi yang lain, tentunya masih banyak sekali. Karena waktu kita yang pendek ini, mari kita simpulkan hikmah kita melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah. Mari kita luruskan. Salah satu kunci keberhasilan kita melaksanakan sholat ini adalah niat kita. Harus lurus, sholat kita harus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat, semua amal kita ditentukan oleh niat kita. Kalau niat kita benar karena Allah, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya secara umum, sholat itu juga menjadikan sehat manusia, jasmani dan rohani. Makanya gerakan-gerakan sholat itu tumaninahnya harus diperhatikan. Apalagi di saat ruku, itu semua saraf-saraf kita akan tertarik. Begitu kalau kita sujud, semua saraf sudah tertarik dan semua
tubuh kita akan mengalir lebih cepat lagi, khususnya kepala kita yang jarang dialiri oleh darah dan oksigen. Di saat kita sujud lama-lama, insya Allah silakan dibuktikan kalau sujud lama-lama, insya Allah tidak ada orang itu pening-pening apalagi sakit kepala. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Materi Ramadan kita yang kedua ini mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan Allah meridhoinya, dan benar-benar janji Allah akan kita dapatkan nanti setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.